Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Retno Murti Setiorini pada mata pelajaran ekonomi materi leasing. Adapun ruang lingkup materinya, 1. Pengertian leasing dan elemen utama dalam leasing. 2. Jenis-jenis leasing. 3. Bentuk perusahaan leasing dan penerapannya di Indonesia. 4. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi leasing. 5. Mekanisme pembiayaan leasing. 6. Keunggulan dan kelemahan leasing. 7. Tantangan, dampak, dan solusinya dalam leasing. 1. Pengertian leasing dan elemen utama dalam leasing. Pengertian leasing adalah suatu bentuk pembiayaan yang menyediakan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu tertentu, baik secara sewa guna usaha dengan opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, di mana pihak penyewa atau lease harus membayar uang secara berkala terdiri dari nilai penyusutan suatu objek leasing ditambah bunga, biaya-biaya lain, serta profit yang diharapkan pemberi sewa atau lessor. B. Elemen utama dalam leasing. 1. Lessor adalah pihak yang memiliki hak kepemilikan atas aset dan menyewakannya kepada lease. Lessor umumnya adalah perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan bukan bank yang khusus bergerak di bidang pembiayaan. 2. Lease adalah pihak yang menggunakan aset dan berkewajiban membayar sewa kepada lessor. Lease bisa berupa perorangan, perusahaan kecil, menengah maupun besar. 3. Aset atau objek leasing adalah barang modal atau peralatan yang menjadi objek perjanjian sewa guna usaha. Aset ini bisa berupa kendaraan bermotor, mesin-mesin produksi, alat berat, peralatan kantor, properti, atau dalam skema hasil dan leaseback dan lain-lain. 4. Masa sewa atau lease term adalah jangka waktu berlakunya perjanjian sewa guna usaha yang telah disepakati oleh lessor dan leasing. Jangka waktu itu bervariasi tergantung jenis aset dan kebutuhan leasing. 5. Pembayaran sewa atau lease payment adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh lease kepada lessor secara periodik atau bulanan, triwulan, dan lain-lain selama masa sewa. Besaran pembayaran sewa ditentukan berdasarkan harga perolehan aset, tingkat bunga, dan biaya-biaya lainnya. 6. Nilai sisa atau residual value adalah harga yang disepakati di awal perjanjian, di mana lease memiliki opsi untuk membeli aset pada akhir masa sewa. 7. Hak opsi atau option to purchase, yaitu hak yang diberikan kepada lease untuk membeli aset yang disewa pada akhir masa sewa dengan harga nilai sisa. Penggunaan hak opsi ini sepenuhnya merupakan keputusan lease. 2. Jenis-jenis leasing. 1. Finance lease, yaitu sewa guna usaha pembiayaan. Jenis sewa guna usaha di mana lessor atau perusahaan pembiayaan atau pihak yang menyewakan aset secara substansial mengalihkan seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada lease atau penyewa guna usaha. 2. Jenis operating lease, yaitu sewa menyewa biasa. Dalam jenis sewa ini, kepemilikan aset tetap dipertahankan oleh lessor dan lease hanya memiliki hak untuk menggunakan aset selama periode waktu tertentu dengan membayar sewa. 3. Jenis sales type lease atau sewa guna usaha penjualan adalah jenis sewa guna usaha yang diperlakukan oleh lessor atau pihak yang menyewakan aset dan merupakan produsen atau dealer aset tersebut sebagai penjualan aset yang disertai dengan pembiayaan. Dalam jenis sewa ini, lessor tidak hanya memperoleh pendapatan bunga selama masa sewa, tetapi juga mengakui keuntungan
atau kerugian dari penjualan aset di awal masa sewa. Leverage lease adalah struktur pembiayaan sewa guna usaha yang kompleks dan biasanya digunakan untuk membiayai aset-aset berbiaya tinggi dengan melibatkan 3 pihak utama, yaitu lessor, lease, dan lender. 5. Sindikat lease adalah jenis transaksi sewa guna usaha yang melibatkan lebih dari satu lessor yang bekerja sama untuk membiayai suatu aset kepada satu lease. Dalam skema ini, sekelompok perusahaan pembiayaan atau lessor bersama-sama menyediakan dana dan menanggung risiko untuk menyewakan aset berbiaya besar kepada satu penyewa atau lease. 3. Bentuk perusahaan leasing. A. Independent Leasing Company, yaitu perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing di mana perusahaan ini berdiri sendiri atau independen dari pemasok yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau leasing. Selain itu, perusahaan dapat membelinya dari berbagai pemasok atau produsen yang kemudian disewa kepada pemakai. Lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan usaha leasing adalah bank, perusahaan asuransi, lembaga keuangan lainnya yang disebut lessor independen. Contohnya Adira Multifinance, Mitsui Leasing, WOM, dan FIF. B. Captive lessor. Captive lessor ini akan tercipta apabila pemasok atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak lessor menyediakan pembiayaan leasing sendiri. Maka akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Contohnya adalah ACC atau Astra Credit Company, BAF atau Busan Auto Finance, Yamaha, Indomobil Finance, dan sebagainya. C. Lease broker atau packager berfungsi mempertemukan calon lease dan pihak lessor memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing atas namanya. Namun, perusahaan ini memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing yang tergantung pada apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Penerapan leasing di Indonesia. 1. Sektor otomotif. 2. Sektor industri manufaktur. 3. Sektor alat berat dan pertambangan. 4. Sektor transportasi dan logistik. 5. Sektor teknologi informasi. 6. Sektor kesehatan. 7. Sektor properti melalui skema sale dan leaseback. 4. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi leasing. 1. Lessor. Jenis sewa guna usaha di mana lessor atau perusahaan pembiayaan atau pihak yang menyewa aset secara substansional mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada lease atau penyewa guna usaha. Pihak yang kedua adalah lease. Dalam jenis sewa ini kepemilikan aset tetap dipertahankan oleh lessor dan lease hanya memakai hak untuk menggunakan aset tersebut selama periode waktu tertentu dengan membayar sewa. 3. Pihak supplier adalah jenis sewa guna usaha yang diperlakukan untuk lessor atau pihak yang menyewakan aset dan merupakan produsen atau dealer aset tersebut sebagai penjualan aset yang disertai dengan pembiayaan. Dalam jenis sewa ini, lessor tidak hanya memperoleh pendapatan bunga selama masa sewa, tetapi juga mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan aset di awal masa sewa. 4. Pihak bank adalah struktur pembiayaan sewa guna usaha yang kompleks dan biasanya digunakan untuk membiayai aset-aset berbiaya tinggi yang melibatkan 3 utama, yaitu lessor, lease, dan lender. 5. Pihak asuransi adalah jenis transaksi sewa guna usaha yang melibatkan lebih dari satu lessor yang bekerja sama untuk membiayai suatu aset kepada satu leasing. Dalam skema ini, sekelompok perusahaan pembiayaan atau lessor bersama-sama menyediakan dana dan menanggung risiko untuk
menyewakan aset berbiaya besar kepada satu penyewa atau leasing. 5. Mekanisme pembiayaan leasing. 1. Pengajuan permohonan untuk leasing kepada lessor. 2. Analisis kredit oleh lessor. 3. Persetujuan dan penawaran kontrak leasing. 4. Penandatanganan kontrak leasing. 5. Pembiayaan aset oleh lessor. 6. Penyerahan aset dan penggunaan oleh leasing. 7. Pembayaran sewa secara berkala oleh leasing. 6. Keunggulan leasing. 1. Tidak membutuhkan dana besar di awal atau capital saving. 2. Kontrak leasing lebih fleksibel dibandingkan dengan pinjaman bank. 3. Perlindungan terhadap inflasi. 4. Pembaharuan aset yang mudah. 5. Manfaat pajak atau dapat mengurangi beban pajak perusahaan. 6. Tidak membebani neraca. 7. Proses yang lebih cepat. 8. Tidak membutuhkan jaminan tambahan. 9. Akses ke aset berkualitas tinggi. Adapun kelemahan leasing, 1. Biaya total lebih mahal. 2. Tidak memiliki kepemilikan aset. 3. Keterikatan kontrak. 4. Keterbatasan dalam modifikasi aset. 5. Risiko kehilangan aset. 6. Tidak mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai aset. 7. Potensi biaya tambahan. 7. Tantangan leasing dan solusinya. 1. Tantangannya resiko kredit atau gagal bayar leasing. Meliputi 1. Peningkatan proses seleksi dan analisis kredit. 2. Penggunaan teknologi dalam penilaian kredit. 3. Diversifikasi portofolio leasing. 4. Penguatan jaminan. 5. Asuransi kredit. 6. Pengelolaan penagihan yang efektif. Yang kedua, tantangan leasing adalah tingkat bunga dan biaya yang kompetitif. Meliputi 1. Efisiensi operasional. 2. Diversifikasi sumber pendanaan. 3. Transparansi biaya. 4. Penawaran skema yang fleksibel. 5. Pemanfaatan teknologi untuk layanan yang murah. Tantangan yang ketiga, keterbatasan kepemilikan aset bagi leasing. Antara lain, opsi pembelian yang menarik. 2. Skema sewa beli. 3. Fleksibilitas perpanjangan masa sewa. 4. Komunikasi nilai tambah leasing. Tantangan yang keempat adalah kewajiban kontraktual jangka panjang meliputi 1. Perencanaan yang matang di awal. 2. Opsi terminasi awal dengan ketentuan. 3. Kemungkinan restrukturisasi kontrak. 4. Asuransi gangguan bisnis. Tantangan yang kelima, risiko perubahan regulasi meliputi 1. Pemantauan regulasi yang proaktif. 2. Keterlibatan dalam asosiasi industri. 3. Fleksibilitas dalam modal bisnis. 4. Komunikasi yang baik dengan regulator. Tantangan yang keenam, persaingan yang ketat. Antara lain, 1. Diferensiasi produk dan layanan. 2. Fokus pada layanan pelanggan. 3. Pengembangan niche market. 4. Pemanfaatan teknologi untuk keunggulan kompetitif. 5. Kemitraan strategis. 7. Risiko nilai aset. Risiko nilai sisa aset, khususnya operating lease. 1. Penilaian aset yang akurat. 2. Pengelolaan aset bekas yang efektif. 3. Perjanjian sewa yang fleksibel. 4. Asuransi nilai sisa. Dampak leasing. 1. Mendorong pertumbuhan investasi. 2. Meningkatkan aksesibilitas pembiayaan. 3. Mendorong konsumsi. 4. Meningkatkan efisiensi. 5. Mempercepat pembaruan teknologi. 6. Menciptakan tenaga kerja. 7. Mendukung sektor keuangan. 8. Potensi peningkatan penerimaan pajak. Demikian penjelasan materi leasing. Untuk memahami
materi tersebut, silakan kita coba menjawab pertanyaan berikut ini. Demikianlah uraian dari materi presentasi mengenai leasing. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon dukungannya dengan menekan like, subscribe, and share agar lebih bermanfaat. Terima kasih.